Setibanya di rumah, aku melihat dua mobil terparkir di depan. Satunya mobil Toyota Fortuner baru yang sama yang kupunya di Makassar dulu, yang juga biasa digunakan Marisa di sana. Yang ku ketahui jelas jika itu mobil Jeffrey suami Dinda. Artinya Dinda di rumah, mungkin nganterin Alisa putriku. Mobil satunya lagi Honda HR-V putih, dan ketika melihat platnya, aku lantas mengenalnya. Itu mobil si Gina, asistenku di kantor. Ya sudahlah, syukurlah. Rumahku kini ramai oleh mereka. Bahkan mungkin saja selain Gina, tambahan orang yang ada di rumah, ada beberapa sahabat mereka lainnya yang ikut liburan bersama selama 2 hari kemarin, sengaja mampir di rumahku untuk sekedar beristirahat. Sekali lagi aku bersyukur rumahku kini jadi ramai oleh mereka. Setelah menyuruh Pak Andi memasukkan motor ke dalam, aku pun melangkah masuk. Kudengar suara canda tawa para perempuan di daerah kolam renang. Ketika aku melangkah masuk lebih dalam, betul saja mereka sedang bercengkrama di tempat itu. Tempat di mana kemarin pagi kusaksikan 2 bidadariku duduk di sana, menungguku bangun. Kan jadi keingat lagi Dinda yang lebih dulu menyadari kehadiranku di tengah-tengah gosipan mereka. Kak, sapanya kepadaku. Aku hanya melempar senyum, lalu melambaikan tangan ke mereka. Alisa di mana, Din? Tanyaku karena tak kutemukan putriku di antara 6 orang perempuan di sana. Kenapa tak kusebut gadis? Karena sudah 2 orang yang telah menikah. Dinda adikku dan Meti yang duduk di sebelah Gina. Tak perlulah ku jelaskan jika mereka semua bisa dibilang cantik. Perawakan mereka, penampilan mereka, ya sama seperti perempuan-perempuan modern zaman sekarang, sosialita banget. Karena menurutku nggak penting. Dan gak perlu kalian masukkan sebagai rencana untuk menjadi bumbu dalam cerita ini, karena itu tak akan terjadi. Pun karena mereka sudah kuanggap adik sendiri, termasuk Gina. Berbicara, membisikkan sesuatu kepada Titin. Tin, lagi yuk, tapi nanti di rumah AA baru kita lanjutkan ya. Aku ngikut AA aja, jawab Titin berbisik balik. Mendengar jawaban Titin, aku mengajaknya segera ke rumahku. Setelah tiba di rumah, aku langsung mengajak Titin masuk. Aku menutup rapat pintu dan menguncinya. Seperti sebelumnya, ruanganku gelap. Hanya disinari oleh cahaya lampu dari taman rumahku yang berada di depan. Lalu tak lupa, aku pun menyalakan AC kamar supaya suasana jadi lebih nyaman. Aku mempersilahkan Titin untuk beristirahat, sementara aku sendiri pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Selesai dari kamar mandi, aku melihat Titin sudah tertidur dengan nyenyaknya di atas ranjang, tanpa menggunakan selimut, dengan kepalanya menoleh ke kiri. Sepertinya dia kelelahan dan mungkin juga merasa nyaman tidur di ruangan ini. Dengan perlahan aku mendekatinya, naik ke atas ranjang dan
rebahan di samping kiri Titin. Lalu dengan lembut aku menyentuh pipi sebelah kirinya, menyingkirkan rambutnya yang menutupi telinganya sambil berbisik memanggilnya dengan lembut. "Tin," bisikku pelan di telinganya. Dan tanganku pun menyentuh punggungnya. Dengan perlahan mata Titin terbuka dan dia pun melihatku. "Aa," katanya lirih sambil merubah posisi dan memelukku. Selepas sholat Isya, aku keluar kamar. Sungguh, rumahku kini menjadi ramai. Tawa riang terdengar di lantai 3, di mana kamar Dinda dan Alisa berada. Kudengar dari ruang santai di lantai 2, tapi tak ingin ada niat untuk naik ke atas. Aku hanya mengirim pesan WhatsApp ke Dinda, menanyakan apa yang ingin mereka makan. Malah Dinda membalas jika ia sudah memesan makanan, pun mereka sudah makan. Jadi ia menyuruhku untuk segera makan, karena ia juga menyempatkan membelikan seporsi untukku. Ya sudahlah, aku segera turun ke lantai bawah untuk sekedar mengisi lambungku. Mungkin tak akan kuhabiskan dan kan kubantu dengan buah-buahan setelahnya. Rame, sepi telah lenyap. Putriku juga sudah kembali. Dinda juga menginap di rumah dan akan kutahan dia pulang besok untuk menemani Alisa sampai Mangkardi dan diijak pulang. Mungkin besok atau lusa mereka pulang. Menyenangkan bukan hidupku? Harusnya. Nyatanya aku di sini, duduk di meja makan sendirian, masih berteman dengan sepi. Aku masih sulit menghilangkan bayang-bayang sang bidadari, meski hanya sedetik saja. Putri Ashifa, bagaimana kabar kalian di sana? Sehari telah terlewati tanpa hadirmu di dekatku. Kuharap kalian baik-baik saja. Amin. Aini, jaga bunda ya sayang. Sampaikan ke ayah, meski hanya dalam mimpi saja, ketika kalian tidak baik-baik saja. Prof. Putri Ashifa, malam ini seperti malam-malam biasanya. Baru saja selesai kutunaikan sholat tahajud untuk penebusan dosa terbesarku atas apa yang aku lakukan sebulanan yang lalu, yang tak akan pernah lelah kulakukan setiap harinya. Aku mengucapkan salam untuk mengakhiri kesempurnaan sholat malamku. Ketika kekusyukanku berakhir, ingatan pada sesosok lelaki jelmaan malaikat pelindung kami, aku dan Aini putriku, kembali hadir. Aku membekap mulutku dengan erat, menahan tangis yang membuat dadaku sesak. Jantungku seolah akan meledak. Himpitan rasa sakit akan takdir yang